Tiba-tiba, Krek, hmm, krek. oh, Suara ayunan. Dia dengar suara perempuan dekat banget. Nina Gogo. Oh. Halo Sobat Pujaan, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Pujaan. Kalau kalian suka cerita misteri kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya nggak ketinggalan episode misteri berikutnya dari channel kami. Hatur nuhun. Cerita kali ini kiriman teman kami, namanya Tari, nama samaran ya. Pegawai daycare yang baru 2 bulan kerja. Inilah kisah daycare bayi. Cerita ini dikirim sama Tari, nama samaran ya. Dia kerja sebagai pengasuh di sebuah daycare di daerah. Tepatnya nggak besar, cuma rumah yang disulap jadi tempat penitipan anak. Katanya awalnya biasa aja, bahkan termasuk rame. Orang tua banyak yang nitip anak dari pagi sampai sore, orang tua kerja lah ya biasanya. Ada sekitar 8-12 orang setiap harinya, dari bayi sampai umur 4 tahunan. Dan jam operasionalnya cuma pagi sampai sore. Jam 7 buka, jam 5 sore tutup. Jadi malam hari tempat itu benar-benar kosong, nggak ada yang shift-shiftan ya. Tari baru kerja 2 bulan. Awalnya dia nggak percaya sama cerita-cerita pegawai lama yang bilang kadang suka ada suara aneh di dalam. Mungkin karena pemiliknya terlalu fokus ngejar untung dan nggak peduli sama aturan. Jadi tempatnya itu jadi nggak terurus gitulah secara fisik maupun gaibnya. Padahal kan ini daerah bayi ya, jadinya harusnya kan bagus, harusnya paling aman. Masa penjaga kamar bayi cuma saya seorang sendirian, kata Tari. Pastinya sepi banget. Jadi pas bayi tidur teh dia sendirian di ruangan itu teh ngejaga tuh. Jadi orang-orang tuh nyangkanya ada tidur ini, jadi nggak usah banyak-banyak pengasuhnya. Tapi kalau biasanya sih tapi kalau biasanya sih satu pengasuh tuh nanganin 3 orang, 3 bayi, 3 anak gitu, katanya 3. Cuman kalau lagi tidur ya udah 1 orang aja gitu, nggak akan banyak. Tapi kalau aku juga cerita sih ada berapa bayi yang waktu itu Tari di ruangan Tari itu. Lanjut Teddy. Wow. Bukan nama pelit banget, salah yang punya ya. Nah, jadi gini, daycare itu rumah lama, bangunan tahun 90-an. Ruang bayinya besar, ada beberapa kasur dan ada 1 ayunan bayi dari besi. Dan kalau lagi diayunin, bunyinya nah, ngerti lah ya, besi ya, kan. Betul, karena besi ya. Serem juga. Ayunan ada loh di luar kita. Ayunan besi ya di luar juga kan. Soalnya gitu. Betul. Nah, spraynya warna kuning pucat dan selalu ada bau minyak telon khas bayi tipis. Telon bayi lah gimana ya, seger gitu tapi tipis. Kejadian pertama itu pas jam tidur siang, sekitar jam 1. Semua anak udah pada tidur, kata Tari. Suasananya harusnya tenang banget. Cuma suara AC sama napas anak. Kan anak juga ada yang ngoroknya bayi juga. Ada yang ada yang gitu-gitu, udah gitu suara AC. Gitulah kayaknya suara AC aja gitulah. Lanjut tadi. Terus tiba-tiba ada suara tangisan bayi pas tidur teh. Tari langsung nengok. Dia kira ada yang bangun. Nah, tapi pas dicek, semua bayi masih tidur. Soalnya itu bukan keras, tapi sayup-sayup, lebih kayak dari jauh gitu. Tapi jelas tangisan bayi. Dan berhenti pas dia berdiri di tengah ruangan. Gak ada suara bayi. Tadi kedengeran bener gitu. Tak sayup-sayup. Sayupnya pas bener. Aduh ini berisik, maaf ya, hujan. Karena ini gak bisa kita kontrol. Ini cuaca. Ya udah lanjut tadi. Nah besoknya kejadian lagi. Tapi kali ini bukan tangisan. Ada suara anak kecil tertawa. Pendek, pelan-pelan. Dari arah kamar mandi belakang. Anak-anak lagi tidur semua. Dan pintu kamar mandi itu lagi setengah kebuka. Begitu tadi dorong pintunya, suara itu hilang. Nah, yang bikin makin aneh, kejadian itu selalu pas jam tidur siang, waktu semua orang harusnya istirahat. Seolah-olah ada yang lagi ngikut aktif di waktu itu. Pernah satu kali, Tari lagi duduk di pojok ngawasin anak-anak tidur. Dia lihat salah satu selimut bayi pelan-pelan ketarik. Kayak ada yang pegang dari bawah. Dia langsung berdiri, tapi begitu dideketin, selimutnya udah normal lagi. Berarti apakah Tari ngalindur? Dia juga ketiduran erep-erep. Sebenarnya dia ngantuk ketidur. Pas kali. Sadar ya. Gitu. Ya kan kita jangan suzon dulu kata mereka tes.
Suzon mereka saya padahal masalah mata didihnya nu siwan baru bangun Tunduh. oh kan ternyata nggak ada, baik aja ya, berarti mungkin kan gitu ya, kita kan nggak tahu ya, jadi kita harus husnuzon, jangan bersikap suzon. Oke, taruh yuk, lanjut tadi. Oke, yang merah ya. Udah ayo, jelek. Yang bikin mulai serius, waktu salah satu orang tua komplain, anaknya yang masih 2 tahun tiap pulang dari daycare selalu nangis histeris tiap malam. Nunjuk ke arah kosong sambil bilang, mbak. Mbak, jangan. Tuh. Padahal di daycare itu nggak ada yang kasar sama anak itu. Dan anak itu selalu nolak kalau diajak ke ruang bayi. Selalu bilang itu gelap, ada ibu, padahal lampunya nyala. Ada ibu siapa? Nggak ada pak, lampunya nyala, kosong. Ayo ke dede bayi. Gitu. Kan 2 tahunnya masih bayi kan ya, masih betul. apa? Batita kan, bayi 3 tahun belum kan, belum balita juga belum. Udah jadi lanjut. Nah, karena ada beberapa ruangan, ada khusus bayi kan, khusus anak-anak bisa supaya kalau tidur tidak saling terganggu gitu. Atau kadang-kadang kan anak-anak kadang berisik ya mungkin ya. Nah, dan kejadian yang bikin dia benar-benar takut terjadi di hari keempat. Jam 1 siang, itu udah 2 bulan kerja ya, jam 1 siang. Panas, cuaca itu panas, semua anak tertidur. Cuma ada 1 bayi di gendongan Tari, tapi belum ditidurin. Udah tidur tapi belum ditidurin di ayunan. Ayunannya masih kosong. Jadi masih kosong nih, belum tidurin ya. Tuh. Tari lagi nyiapin botol susu di meja depan sambil menggendongnya. Gendong bayi yang tadi ya. Nah, jaraknya cuma beberapa langkah dari ruang bayi. Tiba-tiba, Krek, oh, suara ayunan. wow, apa nih? Otomatis dia pun langsung menengok. Lah, ayunannya itu bergerak, padahal kosong. Pelan, maju, mundur. Kayak ada lagi yang nenangin bayi. Tari langsung masuk ke ruangan dan di situ Dia dengar suara perempuan dekat banget, lembut. Nina Bobo, oh Nina Bobo. ngeri ya. Nah, terdengar suara itu, dia langsung menjadi kaku, nggak bisa gerak, dan ada suara perempuan bisik di kuping Tari. Bobo anakku. Dan tiba-tiba, Semua bayi yang tadi tidur nangis barengan, kencang, histeris, langsung di mana-mana. Dan di antara itu ada suara perempuan tadi ketawa pelan. Tari pun panik. Tari ya. Nah, di situ langsung Tari pun panik. Dia langsung angkat satu-satu dan panggil bantuan. Tapi yang anehnya, Pas bantuan datang, ada beberapa anak umur 3 tahun lebih yang ikut sama teman Tari yang babysitter lainnya kan. Dan semua anak itu tiba-tiba ikut nangis sambil nengok ke arah ayunan kosong itu. Ada yang sambil nutup mata, ada yang nunjuk, ada yang teriak, kacau di situ. Kayak mereka lihat sesuatu yang ada yang ngintip gitu-gitu. Kayak lihat satu. Ngeri. Anak kecil coba ngeri. Wah, wow. kasihan. Lanjut tadi. Nah, setelah kejadian itu, Tari langsung keluar dari daycare itu. Dia nggak balik lagi. Katanya pemilik tempat sempat cerita, dulu rumah itu pernah dipakai buat penitipan ilegal yang nggak ada izinnya. Dan ada bayi yang meninggal di situ karena terlalu berisik. Kalau berisik bisa meninggal ya. Tapi yang bikin dia nggak bisa tenang bukan kejadian di sana. Jadi beberapa hari setelah keluar, dia masih sering kebangun di siang hari. Padahal lagi sendirian di rumah. Dia bilang, kadang di rumahnya pas suasana sepi, dia masih dengar suara ayunan. Wow. Krek. Padahal dia nggak punya ayunan. Dan terakhir dia bilang ke kami, suara lulabi itu nggak cuma ada di daycare. Lanjut tadi. Berarti ngikutin. Nah, nggak tahu, mungkin dia udah ini otaknya udah kena kali, Bisa udah jadi. trauma kali ya, otaknya trauma, jadi dia merasa ada aja gitu. Kan belum tentu ngikutin sih. Nggak tahu ya, aku nggak bisa lihat juga. Itu kan ceritanya Tari kan, jadi ya kita kan nggak tahu. Dan nggak mau. Lanjut tadi. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Kalau suka cerita kayak gini jangan lupa like, share, dan subscribe di bawah agar kalian tidak ketinggalan cerita menyeramkan lainnya dari channel kami. Kalau kamu punya pengalaman horor pribadi, kirim ke email di bawah ini. Siapa tahu cerita kamu bisa kita bawain di video selanjutnya. Sampai jumpa di cerita baraya berikutnya kalau kalian masih berani nonton. Salam
surga pujaan. Assalamualaikum. Ada tempat-tempat yang tidak pernah benar-benar kosong, hanya terlihat sepi, tapi menyimpan sesuatu yang tidak ikut pergi. Tangisan yang tak selesai, pelukan yang tak sempat diberikan, dan lulabi yang terus diulang. Bukan untuk menenangkan, tapi untuk mengingatkan bahwa mereka masih ada. Kadang yang kita dengar bukan sekedar suara, tapi sisa dari sesuatu yang dulu pernah hidup dan belum rela dilupakan. Kalau suatu malam kamu mendengar ayunan bergerak pelan, padahal tak ada siapa-siapa, mungkin bukan kamu yang sendirian. Oke. Satu namun bayar sedayana. Dah. Tuh kan jadi inti. Nggak ada motor. Tetangga pulang. Kencang banget. Padahal malam. Berarti kan bener kan? Intinya mah apa? Yang kayak gitu tuh memang bukan hantu atau apa. Memang udah ya dia udah kebiasaan gitu. Mungkin kenangan lah di sejarahnya kayak gitu. Udah, hey. Oke. Hey.